Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Selamat datang, selamat berjumpa kembali kepada anak-anakku yang kelas 5 ya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang imut-imut, yang lucu-lucu, yang cerdas-cerdas, di dalam belajar online SKI kelas 5 SDI Pancasila, yang hari ini materinya adalah materi Fathu Mekah ya. Santai saja, slow saja, nggak usah metenteng, ikuti pelajaran pada hari ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang Pak Agus sampaikan pada hari ini membawa manfaat pada khususnya kalian untuk bekal kehidupan ke depan ya. Baik anak-anak sekalian, mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah bi barakatil Fatihah. Anak sekalian, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian diharapkan nanti memahami Fathu Mekah sebagai awal kejayaan Islam ya. Apa itu Fathu Mekah dan bagaimana itu Fathu Mekah akan kita pelajari secara bertahap ya. Slow saja, tidak usah terlalu metenteng, nyantai, dan ikuti pelajaran dengan baik. Tetap tersenyum ya, senyum, gak usah coco ya. Lanjut anak sekalian, beberapa fakta atau beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang Fathu Mekah ya. Yang pertama, Fathu Mekah itu adalah penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah oleh umat Islam. Nah, kenapa demikian? Karena ketika itu umat Islam di Mekah, pertama kali umat Islam yang ada di Mekah itu melakukan hijrah. Hijrah itu pindah dari Mekah ke Madinah. Kenapa kok pindah? Karena di Mekah ini umat Islam banyak disiksa, dibunuh, dan dihalang-halangi dengan keras oleh orang-orang Quraisy yang tidak beragama Islam. Nah, karena perintah Allah, akhirnya umat Islam yang ada di Mekah berhijrah. Berhijrah itu artinya pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, di Madinah umat Islam itu berkembang dengan bagus, berkembang dengan pesat. Umat Islam maju sekali di Madinah, dan pada akhirnya ketika umat Islam sudah kuat maju, maka mereka ingin kembali ke Mekah. Ya, ingin kembali ke Mekah. Sementara di Mekah itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan oleh karenanya ketika Mekah dapat ditaklukkan oleh orang-orang Islam, itu namanya Fathu Mekah. Jadi orang Islam kembali ke Mekah dengan cara menaklukkan kota Mekah. Apakah penaklukan kota Mekah ini penuh dengan peperangan dan kekerasan? Ternyata tidak. Nah, penaklukan kota Mekah dilakukan dengan cara damai, hampir tidak ada kekerasan, hampir sama sekali nggak ada kekerasan. Dengan cara damai umat Islam masuk ke kota Mekah dan tidak ada pembunuhan-pembunuhan di sana. Nah, itulah hebatnya. Ini menguasai kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada peperangan dan kekerasan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah sekalian, kenapa kok Mekah itu harus ditaklukkan oleh umat Islam? Atau kenapa kok sampai terjadi Fathu Mekah? Umat Islam berusaha menaklukkan kota Mekah. Kenapa? Apa latar belakangnya? Apa sebabnya? Maka sebabnya adalah bahwa kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah yang disepakati tahun 6 Hijriah bahwa tidak ada peperangan selama 10 tahun. Nah, ketika itu orang-orang Quraisy menyerang suku Khuza'ah ya, menyerang suku ini, suku Bakar ya, kelompok Bakar atau suku Bakar ini mencoba untuk menyerang suku yang lain, Khuza'ah, dan orang-orang Quraisy membantunya. Terjadilah kemudian pembunuhan-pembunuhan sampai dalam sejarah dijelaskan orang Khuza'ah ini 20 orang meninggal dunia. Nah,
suku Khuza'ah ini kemudian matul itu apa ya, menyampaikan kepada Rasulullah berita ini bahwa mereka telah di apa namanya diserang oleh suku Bakr yang dibantu oleh orang-orang Quraisy. Padahal dalam perjanjian Hudaybiyah tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada saling serang selama 10 tahun. Mereka, orang-orang kaum Quraisy, telah melanggar perjanjian Hudaybiyah, dan oleh karenanya umat Islam ketika itu berusaha untuk kemudian menguasai kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, karena orang-orang Quraisy telah melanggar perjanjian yang telah dibuat secara bersama, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Ini sebab-sebabnya. Maka kemudian setelah umat Islam masuk ke kota Mekah tanpa kekerasan, tanpa peperangan, ada sekitar 360 berhala dihancurkan ketika umat Islam masuk ke kota Mekah. Jadi berhala-berhala yang menyelimuti Ka'bah semua dihancurkan oleh umat Islam sebagai tanda bahwa Mekah telah menjadi daerah yang sudah ditaklukkan oleh umat Islam, ya, seperti itu. Kemudian sekalian, kenapa sih kok Mekah itu takluk dengan mudah sekali oleh umat Islam tanpa peperangan, tanpa kekerasan? Jawabannya ada dua. Yang pertama, kaum Quraisy melemah, ya. Kaum Quraisy melemah karena banyak pemimpin-pemimpin mereka yang masuk Islam. Misalnya Abu Sufyan, kemudian pamannya Rasulullah bernama Abbas, kemudian Khalid bin Walid yang dulu terkenal sangat ditakuti oleh siapapun karena dia jago perang, jago gelut, orangnya sangat pemberani, justru masuk Islam. Akhirnya karena pemimpin-pemimpin mereka ini sudah banyak yang masuk Islam, semakin lama kaum Quraisy semakin melemah dan akhirnya sangat mudah ditaklukkan oleh umat Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin semakin berpengaruh di Jazirah Arab. Kaum muslimin semakin kuat, semakin luar biasa, sehingga ketika itu umat Islam kuat sekali, sementara Quraisy sangat lemah. Maka dapat dikuasai dengan baik, dengan gampang, dengan mudah oleh umat Islam, ya. Ini anak sekalian. Nah, ini sekedar yang dapat saya sampaikan, ya. Ini materinya seperti itu. Kesimpulannya adalah bahwa ketika Mekah dapat ditaklukkan oleh umat Islam, maka disitulah kemudian awal kejayaan dari Islam. Islam semakin kuat, umat Islam semakin diperpengaruh, semakin berpengaruh di Jazirah Arab, semakin dihormati oleh orang-orang di Jazirah Arab. Nah, Fathu Mekah ini membawa dampak yang luar biasa, membawa akibat yang luar biasa, sehingga perkembangan Islam semakin lama semakin cepat, dan akhirnya Islam itu bisa merambah sampai ke mana-mana. Saya kira itu anak sekalian, ya, yang dapat saya sampaikan. Mohon diperhatikan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini kalian harus tetap semangat belajar. Sekarang ini tidak dalam kondisi libur, anak sekalian. Sekarang ini masih ada pelajaran, meskipun pelajarannya di rumah. Tetap belajar, ya, tetap semangat belajar, tetap bangun pagi, dan tetap kemudian semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, ya. Kemudian tetap pakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, jangan berkerumun, cuci tangan dengan sabun, ya, setelah memegang sesuatu yang diduga ada virusnya, dan jaga daya tahan tubuh kalian dengan cara rajin teratur dalam makan, teratur dalam istirahat,
dan teratur dalam berolahraga. Dan jangan lupa selalu beribadah dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari segala macam mara bahaya virus corona yang sekarang masih melanda di negeri Republik Indonesia ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pelajaran yang akan datang.